Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Syahrul Ramdhani dengan NIM L2230039 dan rekan Saya Raflian Suardinata dengan NIM L200-2340. Saya Isnaur Nasikin dengan NIM L200-230-037. Oke, sebelumnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai mata kuliah IPSD. Oke, mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mas Rafli. Kami mengambil judul yaitu Amazon Web Service atau AWS Big Data Service. AWS tidak menawarkan satu produk tunggal, melainkan sebuah ekosistem layanan yang saling terintegrasi untuk mengelola seluruh siklus hidup Big Data. Lalu, riwayat dan pengembang. AWS adalah pelopor dalam komputasi awan. Diluncurkan pada tahun 2006. Layanan awal seperti Amazon S3 atau Simple Storage Service pada 2006 dan Amazon EMR atau Elastic Map Redux pada 2009 menjadi fondasi bagi ekosistem big data mereka. Sejak saat itu, AWS terus berinovasi dan merilis puluhan layanan yang dirancang khusus untuk data, seperti Amazon Redshift pada tahun 2012 dan AWS Glue pada tahun 2017. Amazon.com dikembangkan melalui anak perusahaannya yaitu Amazon Web Service. Lalu ke lisensi. Yang pertama adalah model utama. Model ini sangat fleksibel, di mana pengguna hanya membayar untuk sumber daya komputasi, penyimpanan, dan transfer data yang benar digunakan, tanpa perlu investasi modal. Lalu yang kedua yaitu lisensi open source. Banyak layanan AWS dibangun di atas atau mendukung kerangka kerja open source populer. Misalnya Apache Spark, Hadoop, Hive, Presto, yang memberikan fleksibilitas dan menghindari ketergantungan penuh pada teknologi proprietary. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang overview arsitektur atau arsitektur dari AWS. Yang pertama yakni mempopulerkan arsitektur data lake modern yang intinya menjadikan Amazon S3 sebagai pusat penyimpanan data yang sangat scalable dan hemat biaya. Yang kedua, semua jenis-jenis data terstruktur dari database semi-terstruktur, JSON, log, dan tidak terstruktur gambar, video disimpan dalam format aslinya di S3. Yang ketiga, layanan komputasi dan analitik lainnya kemudian dapat mengakses dan memproses data ini secara langsung dari S3 menciptakan arsitektur yang terdesentralisasi dan fleksibel. Oke, yang selanjutnya yakni komponen utama AWS. Yang pertama, Ingest atau Amazon Kinesis AWS DMS, yakni mengumpulkan dan memproses data streaming secara real time, dan DMS memigrasikan database dari on-premise ke AWS. Yang kedua, Store Amazon S3 Amazon Glacier, yakni inti dari data lake, menyimpan objek yang sangat tahan lama, aman, scalable untuk semua jenis data. Untuk Glacier yakni arsipan data jangka panjang berbiaya rendah. Yang selanjutnya proses dan analis, yakni AWS Glue, Amazon EMR, Amazon Redshift, dan Amazon Athena. Yang Glue yakni layanan ETL atau Extract Transform Load service untuk menyiapkan dan memuat data. Ini selanjutnya untuk EMR atau platform yang terkelola untuk menjalankan kerangka kerja big data. Terus yang selanjutnya Redshift atau data warehouse untuk analisis cepat pada data terstruktur. Untuk Athena yakni layanan query interaktif untuk menganalisis data langsung di S3 menggunakan SQL standar. Yang selanjutnya Comsum atau Visualize
Amazon QuickSight, Amazon SageMaker. QuickSight adalah layanan bisnis intelijen untuk membuat dashboard dan visualisasi data. Selanjutnya untuk SageMaker, yakni platform komprehensif untuk membangun dan melatih model machine learning. Oke, yang selanjutnya yakni fitur dan manfaat. Yang pertama itu terkait ekosistem terintegrasi atau layanan AWS dirancang untuk bekerja sama secara mulus, yang kita dapat contohkan itu seperti AWS Glue dapat mengkatalogkan data di S3 yang kemudian dapat diproses oleh Amazon EMR dan hasilnya dapat dianalisis dengan Amazon Athena. Yang selanjutnya, dukungan pihak ketiga. AWS mendukung koneksivitas dengan berbagai alat BI populer seperti TableAU, Power BI, alat ETL, dan aplikasi lainnya melalui API dan konektor standar JDBC atau ODBC. Oke, untuk karakteristik dan teknis utama itu bisa dilihat di gambar ini. Ada skalabilitas dan elastitas, dan juga untuk keamanan komprehensif. Untuk skalabilitas itu ada permintaan pengguna atau scaling dan elastic load balancer. Untuk keamanan komprehensif itu ada akses identity, data protection, monitoring, dan secure network. Untuk durability dan ketersediability, yakni Amazon layanan seperti Amazon S3 dirancang untuk durability data 99,99999%, dan ini jumlahnya sangat banyak, memastikan data hampir mustahil hilang dan tersebar di berbagai pusat data global untuk ketersediaan yang sangat tinggi. Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya keterbatasan atau tekanan. Yang pertama, keterbatasan performance, di mana performance sangat bergantung pada konfigurasi yang benar. Misalnya, query di Amazon Athena bisa menjadi lambat dan mahal jika data di S3 tidak dipartisi dengan baik atau tidak menggunakan format file yang efisien seperti Parquet atau ORC. Yang kedua, ada kurva pembelajaran atau learning curve, di mana jumlah layanan yang sangat banyak bisa membingungkan bagi pemula. Memilih arsitektur dan kombinasi layanan yang paling efisien untuk suatu kasus pengguna memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang dalam. Yang ketiga, ada biaya atau cost management, di mana model bayar sesuai pemakaian bisa menjadi kompleks jika tidak dipantau dan dioptimalkan secara cepat. Biaya bisa melonjak tak terduga, terutama pada transfer data dan sumber daya komputasi yang terus berjalan. Yang keempat, ada ketergantungan vendor atau vendor lock-in. Meskipun banyak layanan berbasis open source, pengguna layanan proprietary AWS itu dalam seperti Redshift, Glue, Kinesis dapat membuat proses migrasi ke penyedia cloud lain di masa depan menjadi sulit dan mahal. Selanjutnya ada use case atau studi kasus. Untuk studi kasusnya ada analisis perilaku pelanggan di e-commerce. Tujuannya memahami perjalanan pelanggan di situs web untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan mengoptimalkan tata letak situs. Untuk use case-nya seperti gambar di tersebut, di mana yang pertama itu ada image, data klik, kemudian log server dan aktivitas pengguna dikirim secara real time yang Amazon Kinesis data stream. Kedua, ada storage, di mana Kinesis data warehouse mengambil data streaming, merekreasi dan menyimpan di Amazon S3 sebagai data lake.
yang kemudian diproses Amazon DMR apa syscall digunakan untuk memproses data mentah di S3, membersihkan dan membangun model perilaku. Yang keempat ada analisis cost noise. Hasil analisis disimpan dalam Amazon Redshift untuk menganalisis oleh tim bisnis menggunakan dashboard di Amazon QuickSight, model rekomendasi produk, dan dari Amazon SageMaker juga menggunakan data ini. Yang terakhir ada perbandingan dengan platform lain. Untuk AWS ekosistem paling matang dan luas. Untuk Google Cloud Platform unggul dalam analitik, yang kemudian Microsoft Azure itu integrasi yang sangat buruk dengan produk Microsoft Office 365, Power BI, dan solusi HPE. Selanjutnya di mana AWS fleksibel dan kustomisasi, dan Google Cloud kemudahan dan otomatis yang Microsoft Azure integrasi dan pasar enterprise. Yang ketiga, contoh layanan unggulan dari ketiga platform big data. Yang AWS ada EMR, Redshift, Kinesis, Network, ada BigQuery, Dataflow, Vertex AI. Yang selanjutnya Microsoft Azure ada Snap, dan Analytics, KDE Insight, dan Power BI. Oke, mungkin itu dari saya sebagai Lutfi Sarudami dan teman saya Raffi Aristo dan teman saya Isna Khairul Nasikin yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yakni kami memilih tentang AWS atau Amazon Web Service mengenai tugas di PSD. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.